Pada masa sekarang ini, kultur sekolah memiliki peranan penting dalam berjalannya proses dalam lingkungan sekolah, di mana kultur sekolah dapat meningkatkan mutu suatu sekolah, membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh sekolah, serta melestarikan budaya sekolah tersebut. Menurut Faridah Hanum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kultur sekolah, di antara lain guru-guru yang berkualitas, murid-murid yang baik atau masukan yang baik, serta budaya dan sarana dan prasarana yang baik. Pengertian kultur sekolah. Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Inggris, yakni kultur. Kultur atau diterjemahkan budaya adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh masyarakat sehingga menjadi milik bersama dan dapat diterima oleh masyarakat. Namun secara terminologis, pengertian kultur atau budaya menurut Montagu dan Dawson 1993 merupakan way of life, yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu pula dari suatu bangsa. Budaya sekolah menurut Peterson adalah sebuah jaringan bersifat kompleks pada tradisi dan ritual yang telah berkembang dari waktu ke waktu oleh guru, siswa, orang tua, dan administrator yang berkinerja untuk menangani krisis prestasi. Dengan demikian, perkembangan budaya sekolah tidak berlangsung singkat, akan tetapi merupakan perjalanan yang panjang yang terus diyakini dari masa ke masa oleh seluruh warga sekolah, seperti yang dikemukakan oleh Peterson. Karakteristik kultur sekolah dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bernilai strategis. Budaya yang dapat berimbas dalam kehidupan sekolah secara dinamis, misalnya adalah memberi peluang pada warga sekolah untuk bekerja secara efisien, disiplin, dan tertib. Kultur sekolah merupakan milik kolektif, bukan milik perorangan, sehingga sekolah dapat dikembangkan dan dilakukan oleh semua warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah memiliki daya ungkit. Budaya yang memiliki daya gerak akan mendorong semua warga sekolah untuk berprestasi, sehingga kerja guru dan semangat belajar siswa akan tumbuh karena dipacu dan didorong dengan dukungan budaya yang memiliki daya ungkit yang tinggi. Misalnya, kinerja sekolah dapat meningkat jika disertai dengan imbalan yang pantas, penghargaan yang cukup, dan proporsi tugas yang seimbang. Yang terakhir, berpeluang sukses. Budaya yang berpeluang sukses adalah budaya yang memiliki daya ungkit dan memiliki daya gerak yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan dan rasa mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya, budaya gemar membaca. Baiklah, materi selanjutnya yakni unsur-unsur budaya sekolah. Unsur-unsur budaya sekolah terdiri dari berbagai macam hal sehingga diklasifikasikan sebagai berikut. Klasifikasi budaya sekolah berdasarkan usaha peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Jenari Mardapi dalam Srinatun tahun 2003, nomor 28 membagi unsur-unsur budaya sekolah jika ditinjau dari usaha peningkatan kualitas pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada kultur sekolah yang positif. Kultur sekolah yang positif adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya, kerjasama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi, dan komitmen terhadap belajar. Lalu yang kedua ada kultur sekolah yang negatif. Kultur sekolah yang negatif adalah kultur yang kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan. Artinya resisten terhadap perubahan, misalnya dapat berupa siswa takut salah, siswa takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada kultur sekolah yang netral. Kultur sekolah yang netral adalah kultur yang tidak berfokus pada satu sisi, namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bisa berupa arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi budaya sekolah berdasarkan kategorinya. Heidelberg mendeskripsikan unsur-unsur budaya sekolah dalam 2 kategori, yakni yang pertama ada budaya yang dapat diamati. Budaya yang dapat diamati yakni berupa konseptual, yaitu struktur organisasi, kurikulum, behaviors atau perilaku, yaitu kegiatan belajar mengajar,
upacara, prosedur peraturan dan tata tertib material, yaitu fasilitas dan perlengkapan. Yang terakhir ada budaya yang tidak dapat diamati, yakni berupa filosofi yaitu visi, misi, serta nilai-nilai yaitu kualitas, efektivitas, keadilan, pemberdayaan, dan kedisiplinan. Dalam mengkaji budaya sekolah lebih difokuskan pada hal-hal yang tidak dapat diamati, khususnya nilai-nilai sebagai inti budaya. Lebih dari itu, nilai merupakan landasan bagi pemahaman, sikap dan motivasi serta acuan seorang atau kelompok dalam memilih suatu tujuan atau tindakan. Oke, materi selanjutnya yakni ada fungsi dan peran budaya sekolah. Jadi, budaya sekolah memiliki fungsi dan peran yang penting dalam meningkatkan mutu sekolah, termasuk kualitas sumber daya yang dimiliki sekolah. Sebab budaya sekolah akan memberikan dukungan dan identitas terhadap sekolah serta membentuk kerangka kerja bagi kegiatan pembelajaran. Budaya sekolah yang positif sangat kondusif memberi kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan kurikulum. Oleh sebab itu, sekolah perlu memperhatikan dan mengusahakan budaya sekolah yang positif. Selanjutnya, membangun kultur dan masyarakat sekolah. Etika atau akhlakul karimah adalah tata aturan untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Kejujuran. Semua warga sekolah harus dilatih berbuat jujur. Bertanggung jawab. Warga sekolah wajib bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah diambilnya. Menghormati hukum dan peraturan. Menghormati hukum dan peraturan atas dasar kesadaran hal yang baik untuk kehidupan. Tepat waktu, sudah sepatutnya kita sebagai warga sekolah yang baik selalu menghargai waktu. Aplikasi budaya sekolah. Yang pertama ada budaya akademik, meliputi budaya disiplin, budaya kerja keras, mandiri dan bertanggung jawab, mencintai belajar, mencintai pekerjaan. Yang kedua itu ada budaya non-akademik, yaitu meliputi budaya salam, budaya bersih, budaya kreatif, etika, kejujuran, kasih sayang, menghormati hukum dan peraturan, suka menabung, ekstrakurikuler.